Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu terdiri, sebelum menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang dua kalimat. Ada dua kalimat, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Misal, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kalimat tertutup ini adalah kalimat yang benar. Kemudian berikutnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 8 atau 6. Maka kalimat tertutup ini adalah kalimat yang salah. Berikutnya contohnya yang lain adalah berupa kalimat. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Maka ini adalah kalimat tertutup yang benar. Contoh yang lain adalah misalnya Batam adalah ibu kota Provinsi Riau. Ini adalah kalimat tertutup yang salah. Karena Provinsi Riau ibu kotanya bukan Batam. Kemudian yang kedua adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Contoh, 7 ditambah Y sama dengan 9. Maka ini adalah kalimat terbuka, karena Y belum tentu diisi berapapun bisa menjadi kalimat yang benar ataupun kalimat yang salah. Contoh yang lain adalah P ditambah 3 sama dengan 8. Maka P itu adalah variabel, maka bisa diganti apapun, bisa menjadi benar ataupun menjadi salah. Contoh yang lain adalah X adalah bilangan prima. Maka nilai X belum tentu. Maka ini juga merupakan kalimat terbuka. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu PLSV. PLSV adalah persamaan linier satu variabel yang terdiri dari kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contoh adalah 5 min Y sama dengan 3. Y adalah berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka ini adalah persamaan linier satu variabel. Contoh yang lain adalah 3A ditambah 1 sama dengan 25. Karena A-nya berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka ini adalah merupakan persamaan linier satu variabel. Tentukan dari beberapa pernyataan di bawah ini mana yang PLSV dan mana yang bukan. Contoh yang pertama adalah 2X min 3 sama dengan 9. 2X pangkatnya 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka ini adalah persamaan linier satu variabel. Benar. Kemudian yang kedua, 5X kuadrat ditambah 3 sama dengan 1. X pangkatnya 2, maka ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Kemudian yang ketiga, X ditambah Y sama dengan 2. Karena terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y, maka ini bukan persamaan linier satu variabel. Yang keempat adalah X min 5, maka ini juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel, karena tidak dihubungkan dengan tanda sama dengan. Demikian kita lihat tentang contoh persamaan linier satu variabel. Berikutnya kita akan jelaskan masalah
penyelesaian persamaan linier satu variabel, yaitu mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi kalimat tertutup yang menjadi kalimat tertutup yang benar atau pernyataan yang benar. Langkah-langkahnya adalah pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misalnya ke ruas kiri, dan suku yang tidak memiliki variabel konstanta ke ruas kanan, misalnya ke ruas kanan. Contoh misalkan 6x ditambah 9, maka ruas kiri adalah 6x tambah 9. Kemudian ruas kanan adalah 5x min 5. Ingat, dikurangkan, maka pindah ruas menjadi ditambah. Kemudian apabila di ruas kiri ditambah, maka pindah ruas akan menjadi dikurang. Kemudian apabila di ruas kiri dibagi, pindah ruas kanan menjadi dibagi. Kemudian apabila dikali, pindah ruas menjadi dibagi. Misalkan tentukan nilai variabelnya, kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Contoh dari persamaan linier satu variabel, misalkan P min 3 sama dengan 11. Maka P tetap di ruas kiri dan min 3 kita pindahkan ke ruas kanan. P maka menjadi P sama dengan 11 ditambah 3. Kemudian dari P 11 ditambah 3, maka P adalah 14. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, 7 min P sama dengan 12. Maka kita harus memindahkan 7 ke ruas kanan. Jadi menjadi min P 12 dikurangi yang tadinya 7 plus menjadi min, menjadi 12 min 7. Nah, kita selesaikan dulu 12 min 7 itu nilainya berapa? Min P-nya tetap sehingga menjadi 5. Kemudian sama-sama ruas kiri kita bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu adalah min 1. Kemudian yang kanan juga kita bagi dengan min 1. Sehingga menjadi 5 dibagi min 1. Min P dibagi min 1 nilainya menjadi positif P. Sedangkan 5 dibagi min 1 nilainya adalah min 5. Maka min 5 ini adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, P plus 3 dalam kurung ditambah 5 sama dengan 10. Maka kita harus memindahkan plus 5 ke ruas kanan. Plus 5 yang tadinya tandanya plus, pindah ruas menjadi 10 dikurangi 5. Selanjutnya, P plus 3 sama dengan 5 dikurangi 10 adalah 5. Berikutnya, kita memindahkan plus 3 ke ruas kanan, sehingga menjadi P sama dengan 5 dikurangi 3. P sama dengan 2. Itu adalah penyelesaian dari soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. K min 11 sama dengan 1 min K. Maka kita harus memindahkan K yang di ruas kanan, yang tadinya negatif, menjadi positif. Jadi K ditambah K. Maka kemudian sama dengan 1 ditambah 11 yang tadinya negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif.
Sehingga menjadi K ditambah K adalah 2K. Sehingga 2K sama dengan 11 ditambah 1. 11 ditambah 1 adalah 12. Nah, kemudian karena 2K itu masih ada variabelnya, belum koefisiennya 1, maka sama-sama dibagi 2 supaya K-nya menjadi 1. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Maka K sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Maka 6 adalah penyelesaian dari bentuk persamaan linear ini. Sekarang nomor 5. Nomor 5, misalnya 5 dalam kurung M plus 2 sama dengan 30. Bagaimana cara menyelesaikannya? 5 yang di luar dikalikan dengan yang di dalam kurung. Dikalikan 5 dengan M dan 5 dikali 2. 5M ditambah 5 kali 2 adalah 10. Maka sama dengan 30. 5M sama dengan 30 dikurangi 10. 30 dikurangi 10 adalah 20. Sehingga menjadi 5M sama dengan 5M sama dengan 30 dikurangi 10 adalah 20. Maka M sama-sama dibagi 5. 5M dibagi 5, kemudian 20 juga dibagi 5. Maka menjadi M sama dengan 4. M sama dengan 4 adalah penyelesaian dari persamaan nomor 5. Demikian yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan ini.